Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dimadi Astrid Purni Nariswari dengan NIM 2205511037. Di sini akan mempresentasikan jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Adapun soal pertama yaitu jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Adapun di sini saya mengutip salah satu gambar dari KP02 yaitu gambar bangunan utama. Dapat dilihat di sini ada bangunan bendung, di mana bangunan bendung ini diperlukan untuk memungkinkan dibelokannya air sungai ke jaringan irigasi dengan jalan menaikkan muka air di sungai atau dengan memperlebar pengambilan di dasar sungai seperti pada tipe bendung saringan bawah. Selanjutnya yaitu ada pintu pengambilan, di mana pintu pengambilan ini digunakan untuk membelokkan air irigasi dari sungai. Selanjutnya yaitu ada pintu pembilas, di mana pintu pembilas ini digunakan untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam jaringan irigasi. Lalu juga ada kantong lumpur, yaitu bagian ini, yang berfungsi untuk mengendapkan fraksi-fraksi sedimen yang lebih besar dari fraksi pasir halus dengan diameter butir berukuran 0,088 mm. Biasanya ditempatkan di sebelah akhir pengambilan seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu ada bangunan perkuatan sungai, di mana pada gambar ini ditujukan dengan adanya tanggul banjir untuk melindungi lahan yang berdekatan terhadap genangan akibat banjir. Lalu juga ada bangunan pelengkap seperti alat ukur debit dan muka air, rumah untuk operasi pintu, dan pada gambar ini ditujukan dengan adanya jembatan, di mana jembatan ini digunakan agar seluruh bagian utama mudah dijangkau. Lalu ada juga saluran-saluran di sini, ada saluran primer kanan, saluran pembilas, ini ada saluran primer kiri. Soal selanjutnya, yaitu jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Berikut merupakan sketsa yang kelompok saya buat, di mana pada sketsa ini kami sudah mendapatkan nilai muka air banjir, muka air normal, elevasi dasar sungainya diketahui, eh, nilai HV0, HE, di mana nilai-nilai ini didapatkan dengan perhitungan hidrolika yang akan dijelaskan berikut. Berikut ini sudah diketahui debit banjir rencana, lebar dasar, dan yang lain-lainnya pada tugas. Yang pertama, untuk membuat sketsa rencana bendung, kita perlu mencari nilai tinggi air maksimum atau D3 dengan rumus-rumus berikut ini, di mana nilai D3 ini didapatkan dengan cara iterasi atau cara coba-coba. Di sini didapatkan hasilnya 2,28 sekian. Selanjutnya kita mencari bilangan Freud untuk menentukan jenis aliran, di mana pada di sini alirannya yaitu subkritis. Selanjutnya yaitu menentukan lebar sungai rata-rata dengan rumus B plus D3, di mana B tersebut eh, sudah diketahui di soal, yaitu 30 meter, didapatkan hasilnya 32. Lalu juga dicari lebar maksimum bendung dengan rumus 6/5 dikali lebar sungai rata-rata, didapatkan hasilnya 38. Lalu juga ada dicari lebar pintu penguras, didapatkan hasilnya 3,8. Ada lebar pintu penguras, lebar maksimum pintu penguras maksud saya, di mana di sini didapatkan nilai 1,9 meter dengan 2 buah pintu. Lalu juga ada lebar efektif bendung, di mana di sini eh, T yang dipakai yaitu eh, T untuk eh, pasangan batu, di mana T yang dipakai yaitu 1,5, sehingga didapat B efektifnya yaitu sebesar 32,74. Setelah itu kita menentukan tinggi bendung, di mana didapatkan tinggi mercu bendung atau P sebesar 3,4 meter. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai CD pada HE dengan dilihat pada grafik berikut ini, di mana eh, kita menentukan dulu eh, bentuk mercunya, di mana di sini ditentukan bahwa
bentuk mercunya itu OGI. Eh, Cara ini juga sama, di mana nilai H ini didapatkan dengan cara iterasi. Lalu dengan melihat pada grafik ini, di sini ada faktor koreksi C1-nya, di sini yaitu nilai P per HD, di sini yaitu nilai H1 per HD, sehingga didapatkan faktor koreksi C1 dengan menarik garisnya ke bawah. Sini semisal saya melihat untuk P per HD 0,7 dan HE per HD, atau di sini di grafik H1 per HD yaitu 0,7 juga, didapat C1-nya 0,947, semisal seperti itu. Lalu juga di sini dicari nilai tinggi kecepatan di hulu sungai atau HV0 dengan cara iterasi juga didapatkan hasil sekian 0,05 dengan rumus berikut. Lalu untuk eh, perhitungan ketinggian energi di titik kritis yang kita simbolkan dengan huruf C didapatkan dengan rumus berikut. Lalu untuk perhitungan tinggi energi air terendah pada kolam olahan, di sini kita simbolkan dengan angka 1. Rumusnya juga sama dengan yang eh, titik kritis ini, didapatkan hasil sekian dengan cara iterasi. Lalu untuk tinggi energi air tertinggi pada kolam olahan, kita simbolkan dengan angka 2. Didapatkan hasil berikut. Lalu tinggi energi di hilir bendung sudah kita hitung sebelumnya, didapatkan 3 sekian, tinggal mencari hasil V3, HP3, dan E3-nya. Lalu kita juga hitung perhitungan panjang dan juga dalam pengurusan, di mana dalam pengurusan kita hitung dengan rumus Stokes formula atau T dengan rumus berikut. Lalu juga panjang pengurusan dihitung dengan rumus Engel-Hauser formula. Lalu kita rangkum ketinggian energi pada tiap titik berikut. Lalu kita bisa membuat elevasi masing-masing titik, di mana elevasi buka air normal, yaitu elevasi dasar sungai ditambah lebar eh, sungainya, lebar bendungnya, dan yang lainnya. Sehingga pada gambar berikut, hulu EC dan HVC ini berarti bahwa eh, energi kritis dan tinggi eh, tinggi air kritis ini, tinggi air ini berada di titik kritis. Sedangkan untuk yang HV0, D0, dan V0 ini artinya mereka merupakan kedalaman, kecepatan aliran, dan ketinggian aliran di eh, hulu sungai, di mana HV0 ini melambangkan, maaf maksud saya D0 ini melambangkan buka air banjirnya. Lalu kita dapat melihat di sini untuk angka 1 ini melambangkan elevasi saat air terendah di kolam olah, dan untuk angka 2 di sini seperti E2, HP2, dan D2 itu melambangkan eh, saat berada di air tertinggi di kolam olah, dan untuk E3, HP3, dan V3, D3 ini berada di saat di hilir sungai. Selanjutnya, soal ketiga yaitu jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara menggambarnya. Setelah didapatkan hasil-hasil berikut, dilanjutkan dengan menentukan bagian upstream atau muka bendung. Di sini yaitu dengan membagi P dibagi H didapatkan hasil 0,98, yang artinya eh, kemiringan bendung tersebut yaitu 3:2. Adapun adapun ada dua bentuk mercu berdasarkan KP02, di mana ada bentuk mercu bulat dan bentuk mercu OGI yang umum digunakan di Indonesia untuk bendung pelimpah. Eh, untuk kasus ini digunakan bentuk mercu OGI dikarenakan debit banjir rencana atau KID-nya cukup besar, di mana cara eh, menghitung dan menggambarnya dapat dilihat pada screen berikut. Ini saya ambil dari KP02, bentuk-bentuk bendung mercu OGI berdasarkan kemiringannya. Di sini karena saya mendapatkan kemiringan 3:2, saya harus mencari X0, S1, R0, dan R1-nya disesuaikan dengan yang ada di HP02-nya.
dengan rumus X0 0,115H, R1 0,214H, R0 0,48H, R1 0,22H. Selanjutnya, kita menentukan bagian downstream atau belakang bendung dengan mencari turunan, di mana didapatkan hasilnya Y 0,189 dikali X di pangkat 1,81. Lalu menentukan koordinat titik singgung antara garis lengkung dengan garis lurus bagian Hiller spillway didapatkan eh, nilai XC dan YC dari turunan yang turunan yang telah didapatkan tadi. Lalu untuk menentukan lengkung mercu spillway bagian hilir, di sini saya menggunakan interval 0,4 dikarenakan hasil XC yang didapat yaitu sebesar 3,758 sehingga didapatkan elevasinya yaitu sekitar 98,62. Untuk bagian hilir spillway dengan kebenaran 1:1, ini didapatkan X-nya 6,72, Y-nya 6,72 juga, yang dimana elevasinya sudah sama dengan elevasi dasar dari kolam olakan. Berikut. Sehingga pada gambar rencana mercubendung, di sini kita tuliskan muka air normalnya, semisal ini 100,7, elevasi dasar sungainya juga ditulis di sini, dan ini P atau ketinggiannya, lalu ini ada R1 dan R0 yang telah kita dapatkan tadi sesuai dengan kemiringan bendung yang didapat dari eh, hasil P dibagi H, lalu juga XC-nya juga dituliskan. Di sini disesuaikan dengan interval yang telah ditentukan. Di sini juga digambarkan elevasi kolam olakannya. Untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan creepline dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Setelah menggambarkan rencana eh, gambar rencana muka bendung, dilanjutkan dengan perhitungan lantai depan atau apron. Di mana di sini nilainya dapat kita asumsikan semisal AB itu 2,5, BC 1,5, CD 1 dan sampai sekian, di mana AB AB ini diasumsikan sebagai bagian horizontal dari creepline tersebut dan BC itu yaitu bagian vertikalnya. Lalu di sini kita mengalihkan L dan C tersebut sehingga mendapatkan delta H, di mana semisal sini 2,5 kali 5 didapatkan delta H-nya 0,5, di mana delta H itu adalah beda tekanan. Untuk creep ratio-nya diambil C sama dengan 5 untuk pasir kasar. Adapun didapatkan panjang lantai muka total atau L fix-nya 16,2. Lalu untuk menentukan panjang creep line di sini juga dengan cara coba-coba. Di sini diasumsikan sebagai berikut. Lalu untuk kontrolnya, usahakan agar creepline total ini lebih besar, kurang lebih besar dari panjang lantai muka total. Di sini didapatkan hasil kontrolnya sudah aman. Di mana usahakan agar perbedaannya jangan lebih dari 10 angka. Lalu untuk pengujian creepline ada dua pengujian. Yang pertama ada teori Blick, di mana pada teori Blick ini panjang creepline yang diizinkan dicari dengan koefisien Blick dikalikan beda tinggi muka air, di mana di sini didapatkan hasilnya 22,83 yang sudah aman. Untuk selanjutnya itu ada teori Lane, di mana di sini panjang creepline yang diizinkan dicari dengan koefisien Lane, di mana di sini cw diambil 3, dikalikan dengan beda tinggi muka airnya. Di sini juga didapatkan hasilnya sudah aman. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya.
Untuk menentukan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, kita harus menyelesaikan penggambaran dari creep line terlebih dahulu. Setelah itu kita baru bisa menggambarkan eh, gambar-gambar dari tekanan air. Contohnya yaitu seperti ini. Lalu di sini kita asumsikan tekanan air normal yaitu ada dua bagian, di mana B ini yaitu tinggi mercubendung dan PA2 B di bagian PA2 ini didapatkan dari gambar. Hanya sama juga dengan tinggi mercubendung, di sini Y airnya yaitu 1 ton per meter kubik, di mana nilai eh, berat secara vertikalnya yaitu dengan mengalihkan B dikali H dikali gamma airnya. Begitu juga dengan berat horizontalnya. Untuk lengannya arah X didapatkan hasil berikut sesuai dengan gambar. Lalu untuk mencari momennya dengan mengalihkan berat dikali lengan momennya. Didapatkan hasilnya berikut. Untuk tekanan air banjirnya juga sama. Diperlukan penggambaran terlebih dahulu. Penggambarannya kurang lebih sama seperti penggambaran pada muka air normal. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan mengenai rumus yang digunakan itu, di mana eh, berat ini maksud saya itu gaya horizontal dan gaya vertikalnya, di mana setiap eh, ga, eh, bagian itu memiliki rumus yang berbeda. Untuk tekanan air banjir kurang lebih juga sama dengan tekanan air normal dengan mengalihkan PF. PF1 sama dengan setengah dikali gamma air dikali H kuadrat, sehingga didapatkan hasil berikut, di mana rumus-rumus ini disesuaikan juga dari gambar. Tekanan lumpur yang membedakannya yaitu gamma lumpur yang dipakai, di mana gamma lumpurnya yaitu 2,65. Adapun di sini juga ada nilai Ka, di mana nilai Ka ini didapat dari tan kuadrat 45 derajat dikurang theta per 2 dikurang 0,33, sehingga nilai Ka-nya didapatkan 0,33 dengan theta asumsinya 30 derajat. Adapun selebihnya kurang lebih sama dengan tekanan lumpur, maksud saya tekanan air banjir dan tekanan air normal, dan eh, bisa digambarkan seperti berikut. Sekian penjelasan untuk ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya perbuat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om.